Ya, kita langsung menuju ke Mas Burhan. Mas Burhan, kok tadi ini kan Mas Burhan menyampaikan soal kalkulasi dukungan Pak Jokowi ya. Yang ingin saya tanyakan berikutnya mungkin begini, Mas Burhan. Seberapa signifikan sih pengaruh dukungan Pak Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024? Karena kalau kita lihat kan ini Pak Presiden bukan merupakan ketua umum partai politik dan masa jabatannya juga akan habis di 2024. Di undang-undang disebutkan partai politik yang punya kewenangan seutuhnya untuk mengusung capres-cawapres. Jadi seberapa signifikan, Mas Burhan? Ya, pertama signifikansi presiden yang tidak bisa maju lagi itu akan terlihat ketika dia sangat populer. Nah, untuk kasus 2013-2014 saat itu Pak SBY secara elektoral tidak punya signifikansi yang kuat karena approval-nya sedang turun karena kisruh di internal partainya ya berkaitan dengan kasus korupsi dan macam-macam. Nah, untuk Pak Jokowi itu approval ratingnya lebih tinggi di periode kedua ketimbang periode pertama. Dan rata-rata approval rating Presiden Jokowi di periode kedua itu 76%. Terakhir LSI maupun SMRC bahkan menyebut angka 82%. Data saya sendiri 78%. Tetapi overall kita ingin mengatakan ada semacam kesepakatan di antara ulama survei ya, approval Presiden Jokowi meningkat belakangan ini dan itu memberi dampak elektoral buat capres. Jadi bukan hanya untuk dirinya tapi punya pengaruh elektoral. Misalnya Mas Anies. Mas Anies itu di November 2022 ketika menyalip elektabilitas Prabowo Subianto dan mendekati elektabilitas Ganjar di peringkat pertama, saat itu ketika approval Pak Jokowi drop 6%. Tetapi sepanjang 2023 itu approval Presiden Jokowi naik kencang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun toh approval ratingnya tidak turun sekalipun, jangan lupa Gina ya. Jadi kalaupun toh misalnya Presiden Jokowi itu approval ratingnya jelek misalnya, dia bagaimanapun the sitting president. Dan pemilu 2024 itu dilakukan pada saat dia masih menjadi presiden. Sebagai kepala negara, panglima TNI tertinggi, kemudian polisi, ya, birokrasi, semuanya ada di bawah tangan seorang presiden. Jadi kalaupun toh tidak populer, dia memegang semua instrumen kekuasaan. Dan terakhir tentu meskipun dia bukan ketua umum partai, tetapi banyak partai terutama di dalam pemerintahan yang menunggu sabdanya dalam menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung oleh partai masing-masing. Lihat saja itu misalnya Gerindra sendiri kan berkali-kali mengatakan demikian, kemudian PAN, kemudian Golkar, kemudian PKB dan lain sebagainya. Karena approval ratingnya tadi itu ya Mas ya? Salah satunya itu. Makanya Dan Slater menyebut Presiden Jokowi sebagai presiden paling kuat pasca reformasi. Terlepas soal sisi negarawannya ya kita bisa berdebat. Tapi sebagai politisi saya kira dia paling sukses. Mas Burhan, singkat saja Mas Burhan. Itu kan approval rating itu salah satunya. Berarti ada indikator lain dong. Indikator lain itu apa? Indikator lainnya adalah dia menguasai partai-partai yang ada di parlemen. Sekarang ini Cina, meskipun partai banyak, tapi perilakunya tunggal, mengikuti apa kata istana itu. Coba sebut aja RUU yang tidak berhasil digolkan, semuanya nyaris gol, ya. Termasuk RUU yang tidak populer sekalipun, RUU Minerba, RUU Omnibus Law, RUU IKN. Itu kalau bukan presiden yang kuat, susah itu menggolkan RUU yang tidak populer. Jadi partai banyak di DPR, tapi perilakunya mengikuti kata Pak Jokowi. Baik Mas Burhan, kita ke Mas Pupida. Selain indikator dari approval rating, ada juga tadi ungkapan dari Mas Burhan bahwa posisi kenapa Jokowi lebih condong ke Prabowo karena Ganjar hanya sebatas kader partai dan Prabowo lebih settle posisinya sebagai ketua umum, ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Mas Pupida. Ya, kita juga harus sadar ya bahwa Mas Ganjar sampai dalam posisi sebagai capres yang didukung oleh PDIP pun tidak lepas daripada perannya Pak Jokowi. Itu harus disadari oleh semua orang begitu ya. Jadi bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ini kalau ditarik garis itu lebih banyak kesamaan ketimbang dengan Pak Prabowo gitu ya. Nah, tapi saya balik sekarang. Sebenarnya jadi saya senang sekali kalau Mas Burhan ini udah hampir mirip dengan saya cara berpikirnya gitu kan. Jadi sebenarnya yang perlu itu siapa gitu kan.
apakah Pak Prabowo perlu Pak Jokowi atau Pak Jokowi perlu Pak Prabowo? Sebenarnya pertanyaan kan seperti itu. Nah, jadi tolong jangan dibalik-balik lah, begitu kira-kira seperti itu. Itu aja sih sebenarnya maksud saya. Jadi kalau saya lihat di dalam konstelasi ini, segala kedekatan, segala basis hubungan sangat menuju ke arah sesuatu yang kondusif dan nanti pada dasarnya nanti di suatu saat akan istilah indah pada waktunya begitu ya. Seperti itu. Oke. Mas Haris, Ya, ada tanggapan mungkin? Karena Oke. tadi Mas Haris sudah tegas mengatakan Prabowo lebih nyaman Ya. dengan Jokowi Ya. ketimbang Jokowi dengan Ganjar. ya tentu ya, karena kan selama ini Pak Jokowi kan juga menilai kan bagaimana kinerja Pak Prabowo selama ini. Sebagai Menteri Pertahanan luar biasa, dinobatkan di berbagai survei Menteri terbaik. Nah, jadi Pak Jokowi kepingin yakin bahwa penggantinya nanti orang yang memang benar-benar capable. Orang yang mempunyai visi, mempunyai way out, mempunyai kekuatan, keberanian untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Jadi saya rasa Pak Jokowi firm dengan Pak Prabowo karena tiap hari juga mengerti persis kan. Dan yang kedua faktor emosional ya, Pak Jokowi kan merasa nyaman, Pak Prabowo juga merasa nyaman. Nah, ini kalau sudah sama-sama merasa nyaman, kan tinggal saja itu melanjutkan pembangunan ini. Nah, ini yang diharapkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, sehingga masyarakat juga mengetahui hal itu, media juga mengetahui, para relawan juga mengetahui, rakyat juga mengetahui. Jadi tidak heran kalau selama ini terkesan image-nya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ya, karena memang realitas seperti Oke, itu. Mas Haris, tapi Anda sepakat nggak tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan? Kita coba analisis yang disampaikan Mas Burhan. Kalau Mas Burhan kan menyampaikan bahwa kenapa kemudian Pak Presiden ini lebih kecenderungannya nyaman dengan Pak Prabowo karena memang posisi dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Positioning itu juga dilihat Anda nggak sebagai variabel yang mempengaruhi kader tentu hubungan ya. ini? Itu dulu salah fokus satu saya. kredit poin ya. Jadi Oke. kredit poinnya Pak Prabowo adalah Ketua Umum Partai ya. Oke. Tentunya powernya juga lebih. Kemudian elektabilitas beliau sampai saat ini hampir seluruh survei itu berada di ranking 1 ya. Oleh karena itu elektoralnya tidak diragukan lagi ya. Nah, ini salah satu kredit poin yang menjadi penilaian Pak Jokowi tentunya. Dan kita tadi juga mendengar dari Pak Burhanuddin bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi ini luar biasa. Oke. 76 sampai 82%. Tapi jangan Nah, dibalik-balik juga kata Mas Pumpida. Yang butuh ini sebenarnya Jokowi ke Prabowo atau Prabowo ke Jokowi? ini saya rasa kita berbicara kepentingan lebih besar ya untuk melanjutkan pembangunan ini ya. Jadi bukan masalah butuh atau tidak butuh personal, tapi negara ini butuh figur seperti apa. Oke. Dan Pak Jokowi melihat figur itu berada pada Pak Prabowo. Oke. Secara komprehensif, kemampuan, ya, kapasitas, tingkat internasional dan lain sebagainya, Pak Jokowi merasa firm yakin bahwa Pak Prabowo adalah figur yang paling tepat untuk melanjutkan Oke. pembangunan ini. Saya rasa seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Mas Haris, Mas Pumpida dan juga Mas Burhan sudah bergabung di Kabar Petang.